Itu di dalam Pancasila yang disusun oleh Bung Karno, sila ketuhanan itu ada di sila terakhir. Yang ketiga adalah ketuhanan, menjadi poin ketiga. Bahwa dalam tesis ilmiah saya untuk S2 di University Malaya yang berjudul Pengaruh Pancasila terhadap penerapan syariat Islam di Indonesia. Nah, itu di salah satu babnya berjudul tentang sejarah Pancasila. Nah, di situ saya melakukan kritik kepada kelompok-kelompok yang mengatakan Pancasila itu lahir tanggal 1 Juni 1945. Saya memperkuat pendapat bahwa Pancasila itu lahir sebagai konsensus nasional pada tanggal 22 Juni 1945. Tapi tidak kita pungkiri bahwa pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengusulkan nama Pancasila sebagai dasar negara. Tapi ada hal yang perlu diingat, bahwa redaksi usulan yang diajukan oleh Bung Karno, itu di dalam Pancasila yang disusun oleh Bung Karno, sila ketuhanan itu ada di sila terakhir. Sila kelima. Dan ini ditolak oleh ulama yang ikut serta dalam sidang BPUPKI. Di sana ada Kiai Haji Wahid Hasyim Asy'ari, pimpinan NU. Ada Kiai Haji Abdul Qahar Muzakir, pimpinan Muhammadiyah. Ada Kiai Haji Agus Salim, pimpinan Sarekat Islam. Nah, mereka menolak usulan Bung Karno dalam soal redaksi rumusan Pancasilanya. Mereka menerima usulan Bung Karno soal nama Pancasila sebagai dasar negara, tapi para ulama meminta sila ketuhanan itu dinaikkan menjadi sila pertama. Pada sidang paripurnanya, sila ketuhanan itu menjadi sila yang pertama. Artinya apa di sini? Yang saya kritik adalah rumusan Pancasila yang diajukan, diusulkan oleh Bung Karno. Saya tidak menghina Pancasila. Saya tidak mengkan Bung Karno. Itu yang saya kritik. Itu yang saya kritik. Nah, yang kedua yang saya kritik, saya tidak terima kalau kelahiran Pancasila itu dinisbahkan tanggal 1 Juni 45. Yang betul adalah 22 Juni 1945. Kenapa? Karena pada tanggal 1 Juni masih berupa usulan, belum disepakati oleh para pendiri bangsa. Nah, ceramah saya tersebut diedit, dipotong, saudara, kemudian dilaporkan oleh Sukmawati sebagai penistaan, pencemaran nama baik Bung Karno dan penistaan kepada Pancasila. Ini nggak betul. Saya tidak pernah menghina Bung Karno, saya tidak pernah merendahkan Bung Karno, bahkan saya termasuk pengagum Bung Karno. Tapi seorang pengagum bukan berarti nggak boleh mengkritik orang yang dikaguminya. Saudara-saudara sekalian, Indonesia diakui sebagai negara demokratis, namun demokrasi yang kita anut dengan Pancasila sebagai the way of life bangsa telah secara tegas mematrikan nilai-nilai filosofis ideologis agar kita tidak kehilangan arah dan jati diri bangsa. Pancasila kita tahu 5 sila. Jika diperas maka dia akan menjadi trisila, terdiri pertama adalah sosionasionalisme yang merupakan perasan dari kebangsaan dan internasionalisme, kebangsaan dan pri-kemanusiaan. Kedua, sosiodemokrasi. Demokrasi yang dimaksud bukan demokrasi barat, tetapi demokrasi yang dimaksud adalah demokrasi politik ekonomi, yaitu demokrasi yang melekat dengan kesejahteraan sosial, yang kalau diperas lagi menjadi satu dalam sosiodemokrasi. Yang ketiga adalah ketuhanan, menjadi poin ketiga, bukan karena derajat kepentingannya paling bawah, salah, tetapi justru karena ketuhanan sebagai pondasi kebangsaan, demokrasi politik dan ekonomi yang kita anut. Tanpa ketuhanan, bangsa ini pasti oleng. Ketuhanan yang dimaksud adalah ketuhanan dengan cara berkebudayaan dan berkeadaban. Sebab yang ketiga, bahwa dalam RUU HIP pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa
sendi pokok Pancasila adalah keadilan sosial. Nah, ini ditulis secara letterlock, saya bacakan, tertulis termaktub dalam RUU HIP pasal 5 ayat 1 yang bunyinya sendi pokok Pancasila adalah keadilan sosial. Nah, saya ingin menyampaikan sekaligus ingin mengingatkan diri saya maupun segenap kawan-kawan dan seluruh bangsa Indonesia bahwa redaksi ini sendi pokok Pancasila adalah keadilan sosial. Ini mirip percis dengan manifesto PKI yang pernah digariskan oleh gembong PKI yaitu DN Aidit pada tahun 1963, di mana DN Aidit menyatakan bahwa urat tunjang Pancasila, urat tunjang Pancasila maksudnya sendi pokok atau intisari Pancasila, menurut PKI adalah keadilan sosial, bukan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi di sini ingin saya ingatkan bahwa RUU HIP secara terang-terangan telah mengadopsi redaksinya mirip percis dengan manifesto PKI yang pernah disebarluaskan oleh gembong PKI DN Aidit pada tahun 1963. Nah, padahal dalam batang tubuh UUD 1945 pasal 29 ayat 1 dinyatakan bahwa negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dan jadi jelas bahwa berdasarkan landasan konstitusional Republik Indonesia, baik melalui pembukaan maupun batang tubuhnya, bahwa dasar negara Indonesia adalah Pancasila sebagai landasan ideal dan intisarinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Yang ketiga adalah ketuhanan. Menjadi poin ketiga. Dalam RUU HIP pasal 7 ayat 2 ada upaya memeras Pancasila menjadi trisila atau 3 sila, yaitu sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi serta ketuhanan yang berkebudayaan. Jadi bukan lagi ketuhanan yang Maha Esa. Ini merupakan pelecehan terhadap agama dan nilai-nilai luhur ketuhanan yang Maha Esa yang selama ini dijunjung tinggi oleh rakyat dan bangsa Indonesia. Masih pasal 7 ayat ketiganya, trisila diperas lagi menjadi ekasila atau satu sila saja, yaitu gotong royong, sehingga ketuhanan yang Maha Esa dibuang sama sekali dan tidak lagi menjadi acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Walaupun di pasal-pasal lain seperti pasal 12 dan pasal 23 masih ada penyebutan agama, masih ada penyebutan Tuhan yang Maha Esa, tapi tidak lagi dalam posisi yang fundamental, hanya merupakan posisi yang formalitas. Menurut saya ini lebih jelas lagi merupakan pelecehan terhadap agama dan nilai luhur ketuhanan yang Maha Esa. Yang ketiga adalah ketuhanan.